Yap, salam Zona Bola. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue mau review pertandingan antara Vietnam berhadapan dengan Indonesia yang berlangsung tadi malam di lanjutan grup di round kedua grup D Piala Asia Qatar 2023 di mana hasil akhir adalah 0-1 untuk kemenangan tim nasional Indonesia. Itu artinya teman-teman, kita punya peluang untuk lolos ke 16 besar teman-teman, dan ini akan merupakan menjadi sejarah bagi tim nasional kita di mana kita berhasil lolos untuk pertama kalinya jika di pertandingan terakhir nanti kita berhasil mengalahkan Jepang teman-teman, atau minimal kita menahan imbang Jepang sehingga nanti hitung-hitungannya akan melalui jalur peringkat 3 terbaik teman-teman. Jadi gue berharap tim nasional kita konsisten dengan gaya permainan tadi malam, di mana permainan tadi malam sangat luar biasa, sangat Spartan, high defense dari menit awal sampai akhir babak pertama itu sangat berjalan bagus teman-teman. Gue mau review sedikit teman-teman, tapi sebelum itu gue mau bahas juga tentang kekalahan Jepang dari Irak teman-teman. Dan gue nggak menyangka bahwa Irak bisa mengalahkan Jepang, di mana Jepang menjadi tim unggulan di Piala Asia kali ini. Setelah gue melihat statistik gaya permainan dari Irak bahwa sangat luar biasa teman-teman. Irak bisa sedikit mengendalikan permainan dari Jepang teman-teman. Jepang sangat keteteran di lini belakang sehingga di menit ke-45 Ahmad Hussein bisa mencetak gol. Kalau nggak salah dia mencetak 2 gol di situ, brace, dan dibalas di menit ke-90 oleh Jepang. Itu artinya teman-teman, gue menggarisbawahi, itu artinya Irak memiliki kekuatan yang sangat solid teman-teman di Piala Asia kali ini. Kenapa? Tim sekelas Jepang hanya bisa mencetak gol di menit ke-90, artinya 90 menit ke bawah. Benar-benar Irak bisa mengendalikan permainan Jepang, teman-teman. Jadi kita cukup beruntung juga ketika berhadapan dengan Irak, kita bisa mencetak gol dan kita hanya kalah 3-1. Itu artinya masih banyak kemungkinan untuk kita bisa lolos di grup ini, teman-teman. Tadi malam kita berhasil mengalahkan Vietnam dan itu sejarah teman-teman, sejarah sendiri buat kita di Piala Asia dan sejarah untuk Sintayong, karena selama menukangi tim nasional itu Sintayong tidak pernah menang berhadapan dengan Vietnam, dan Indonesia tidak pernah menang lawan Vietnam dari 2016 teman-teman. Dari 5 pertemuan terakhir hanya bisa menahan imbang 2 kali dan kalah 3 kali, dan ini kemenangan bersejarah untuk kita di mana kita menang lawan Vietnam di ajang Piala Asia lagi teman-teman, bukan di Piala AFF. Levelnya sudah di Asia teman-teman. Jadi kita harus bangga dengan tim nasional kita yang sedang dibangun ini, yang sedang mengalami progres ini, dan kita harus bersabar menantikan buah dari pembangunan mental, permainan, taktik dari PSSI sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya nanti teman-teman. Oke, masuk ke ulasan pertandingan tadi malam teman-teman, sesuai dengan prediksi gue. Namun ada beberapa yang gue agak sedikit lost juga. Ternyata Jordi Amat tetap main, padahal 1 hari sebelumnya dia mengalami cedera yang cukup parah. Kemudian ya strike masih main, tapi di pertandingan tadi malam dia bermain sangat luar biasa sampai kita mendapatkan penalti di menit ke-42 saat dia ditarik oleh pemain Vietnam, dan itu jelas pelanggaran. Kemudian Asnawi melakukan eksekusi yang sangat luar biasanya adalah yang mengeksekusi itu bukan seorang striker teman-teman, tapi seorang Asnawi Mangku Alam Bahar yang memang secara jiwa kepemimpinan dan secara mentalitas dia sangat-sangat sudah terbentuk. Di Korea pun sudah sangat terbentuk. Jadi gue melihat pertandingan tadi malam Indonesia, meskipun secara ball possession kita kalah 54-43 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah 57-43, tapi secara overall pertandingan kita menguasai pertandingan, kita bisa mengontrol Vietnam sehingga Vietnam tidak bisa berkembang sama sekali teman-teman. Apalagi di menit pertama sampai menit ke-44 hingga akhir babak pertama, benar-benar Vietnam di high press abis oleh timnas. Dan gue sangat kaget melihat gaya permainan timnas seperti itu. Benar-benar nothing tulus teman-teman, benar-benar menunjukkan spirit yang sangat luar biasa, ingin menang gitu loh. Semua pemain high sangat tinggi sekali high pressingnya. Sampai gue lihat itu, gue kaget, gue baru melihat timnas seperti itu ya, soalnya itu sampai setengah lapangan Jordi Amat, Justin Hubner,
Arhan Pratama, kemudian Asnawi Mangko Alam, semua high press ke depan. Ketika Vietnam menguasai bola, mereka high press. Bahkan ketika satu pemain Vietnam menguasai bola, 3 orang teman-teman. 3 orang, 3 pemain yang merebut, mengganggu. Itu sangat luar biasa teman-teman. Dan itu bisa konsisten 45 menit pertama. Itu bisa konsisten. Itu yang membuat kita berhasil unggul terhadap Vietnam di babak pertama teman-teman. Selain permainan yang sangat luar biasa, tapi taktik dari Sintayong yang sangat berjalan. Dan itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Tapi di awal babak kedua, ya terjadi sedikit apa ya namanya? Mungkin kalau bahasanya itu kita kaget. Jadi Vietnam terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk melakukan high press sama seperti apa yang kita lakukan di babak pertama. Sama seperti apa yang kita lakukan di babak pertama, teman-teman. Jadi dia menerapkan pola permainan yang sama, high pressing ke depan, sehingga permainan kita tidak berkembang. Sampai di 15 menit awal itu, di babak kedua, mereka mendapatkan 5 peluang bersih untuk bisa mencetak gol, teman-teman. Tapi setelah itu kita bisa mengontrol kembali pertandingan, sehingga pertandingan sesuai dengan ritme apa yang kita mau kembali. Dan kita harus apresiasi ini. Dan gua harap ketika berhadapan dengan Jepang nanti, kita bisa mengalahkan Jepang. Vietnam kita sudah gasak. Vietnam bukan lawan yang berat bagi kita saat ini. Karena level kita sudah bisa menyamai dia. Kita bisa menang lawan Vietnam di level Asia, bro. Bukan di ASEAN lagi. Jadi gue harap ini merupakan tolak ukur, merupakan langkah awal yang sangat baik untuk timnas kita. Dan lawan Jepang nanti, gue harap pola permainan yang sama diterapkan. Jangan mau kalah, jangan takut kalah. Spirit yang tinggi, mentalitas yang kuat, itu akan membuat tim nasional kita ditakuti. Oke? Terima kasih. Salam Zona Bola.